Jadi Bapak dan Ibu, saya Beta Paramita, saat ini masih mengabdi di Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah sampai apa namanya sampai pensiun, mungkin di UPI, kecuali ada yang meminta pindah begitu. Jadi untuk teras 16 ini sebetulnya saya menawarkan diri lebih tepatnya karena mungkin agak mendadak, bukan mendadak, sempit persiapannya sehingga karena saya punyanya ya cuma itu-itu saja, dan saya bisanya hanya ini, sehingga, saya menawarkan untuk kuantitatif. Kemudian Pak Hanson kemarin karena beliau yang lebih jago, kalau beliau kuliner apapun kan masuk ya, sama termasuk penelitian kuantitatif, kualitatif semuanya masuk. Jadi kalau saya lebih ke kuantitatif karena memang preferensi sih sebetulnya, seperti kalau masak itu bumbu saya paling cuma bawang putih, bawang merah, garam, lada gitu ya. Intinya sih seperti itu, lebih simpel. Jadi ini ada beberapa pengertian saya rasa uh, kalau saya secara gamblang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu lebih ke angka dan huruf dan kata. Jadi kalau kuantitatif itu lebih preference ke angka, sedangkan kualitatif itu mungkin lebih cenderung ke kata-kata. Itu hanya paling mudah untuk membedakannya saja. Jadi mungkin kalau saya disuruh merangkai kata-kata itu tidak ahli begitu. Makanya untung tidak disuruh bikin surat cinta. Kalau bikin surat cinta saya paling nggak bisa. Nah, inti dari kuantitatif ini biasanya ada dari positivisme, jadi sebuah kebenaran yang agak hitam dan putih begitu ya, tidak ada abu-abunya. Kalau tidak hitam ya berarti putih. Tetapi nanti kalau misalkan tidak hitam dan tidak putih, persentasenya berapa? Itu yang menyebabkan biasanya kalau saya di metodologi penelitian mahasiswa S1, saya prefer untuk memberikan mata kuliah MATLIT itu pertama kali memperkenalkan metode itu ada di kuantitatif dulu. Karena mereka harus belajar runutan yang lebih mudah dipahami. Di UPI, MATLIT itu di semester 5, dan itu sudah agak cukup tua ya, maksudnya termasuk tergolong sudah agak terlambat, bukan terlambat dalam artian ini karena ketika PA pun saya sudah mengharuskan mereka mengikuti runutan metodologi alur riset yang bagus gitu. Jadi merancang pun sudah harus based on research. Nah, ini biasanya terbagi tiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya memang agak menghindari kata-kata ya, saya termasuk yang mana saya tidak pernah memakai jargon yang spesifik, tetapi biasanya nanti ketika mungkin nanti Bu Bin sama Pak Hanson membawa mahasiswa juga ya. Ini saya membawa mahasiswa suami, bukan mahasiswa saya. Mahasiswa suami yang kemarin baru saja sidang tertutup karena sidang tertutupnya itu di atap saya, maksudnya di dalam rumah saya dan saya bisa ngintip begitu. Sebetulnya kan saya nggak boleh lihat ya, tetapi karena masih dalam satu rumah, saya mendengarkan betapa komprehensif begitu. Jadi saya meminta Bu Bin untuk memberikan sharing pengalaman yang lebih kekinian. Kalau saya kan sudah agak lama 2013, 7 tahun yang lalu. Mungkin sudah banyak yang perlu diupdate. Nah, ini dari 3 positivisme ini nanti sama pemilihan ya, lebih ke preference. Apakah nanti bentuknya survei, apakah nanti korelasi, kuasi eksperimental atau eksperimental murni. Nah, Pak Hanson kemarin memberi ide gimana kalau misalkan kita mendatangkan 2 contoh. Kebetulan kalau Bubi nanti lebih ke eksperimental ya? Atau korelasi? Saya lupa, yang Bubin yang korelasi atau eksperimental. Jadi nanti ada 2 Eksperimental, contoh. eksperimental. Eksperimental ya. Bubin yang eksperimental, yang korelasi itu Mbak Cantik, saya terus terang belum pernah ketemu, belum kenal, nanti Mbak Cantiknya Pak Hanson itu yang mana nanti akan dikenalkan oleh Pak Hanson. Jadi intinya kalau di kuantitatif ini ada 4 tipe, itu juga tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita lebih banyak survei, tidak perlu menemukan korelasi, ya cuma mengungkapkan hasil survei saja.
Tetapi kemudian saya turunkan ke bawah, biasanya ini mahasiswa saya di Fisbang itu saya lakukan pertama kali adalah ini, bagaimana mereka mendapatkan data yang valid, kemudian mengupload. Jadi ternyata ini yang saya pelajari ya ketika mahasiswa pun itu juga harus mulai diajarkan bagaimana mendapatkan data. Nah, apakah melakukan kuesioner yang biasanya sekarang pakai Google Form, itu kalimat yang dipakai, pertanyaan yang ditanyakan itu sudah betul atau belum. Nah, ini yang survei seperti ini biasanya harus kita kawal kalau mahasiswa. Apakah betul yang mereka tanyakan. Biasanya ini karena hubungannya dengan kita mau mensurvei apa tujuannya. Untuk mengeneralisasi agak berat karena biasanya ini diperlukan responden yang lebih besar. Kemarin kebetulan saya mungkin ada peserta di sini, saya menjadi reviewer untuk tingkat kenyamanan memakai masker di kala COVID ini. Nah, kebetulan kalau di thermal comfort belum ada nilai di masker. Kalau baju itu ada, mungkin nanti memang bisa diukur ya. Kalau masker itu berapa? Mungkin 0,1 mungkin atau 0, something. Terus kemudian itu dikaitkan dengan kenyamanan termal. Nah ini kan mungkin bisa menjadi sebuah survei yang bagus juga. Terus kemudian mengkorelasi itu apakah ada hubungan. Yang harus diingat tidak harus menyebabkan satu dengan yang lain berhubungan. Jadi maksudnya bukan A menyebabkan B atau B menyebabkan C atau A menyebabkan D. Nah ini juga kita hanya menghubungkan saja. Biasanya ini nanti memakai analisis statistika. Nah ini dosen-dosen matematika ini jauh lebih mumpuni ya. Kebetulan kemarin saya riset di Urban Health, itu saya menghubungkan antara COVID dengan tingkat kepadatan, tingkat kerumunan, tingkat di Bandung ya, tingkat selam area di Bandung, ternyata tidak ada hubungannya. Nah, ketika sampai di situ saya cukup stres karena ketika tidak ada hubungannya kan berarti saya tuh pengennya berhubungan gitu ya. Yang itu juga terlihat bahwa Bandung itu sampai beberapa waktu itu tetap orange, lama ya orange-nya, kuning ke orange, merah itu baru liburan menjelang menjelang September atau Desember itu saya lupa, September. Jadi menjelang sudah akhir-akhir tahun. Nah ini ternyata berikutnya lagi yang saya pakai analisisnya itu beda. Ketika saya konsultasi ke dosen statistika di matematika, ternyata saya harusnya menggunakan korelasi yang mungkin tidak cukup dengan bivarian, harus multivarian. Nah, ini yang kadang-kadang di arsitektur ini juga memerlukan banyak bertemu dengan bidang ilmu yang lain. Kemudian ini yang eksperimental tetapi di kausal komparatif ya, lebih mengkomparasi. Jadi eksperimentalnya ini biasanya karena hubungan sebab akibat. Harus memilih kira-kira variabel yang dependen dengan non-dependent, ini mana yang paling menjadi pengaruh. Nah, ini kemudian akan menjadi perbandingan. Seperti ketika saya membandingkan 10 kota padat di Indonesia, itu saya bandingkan tingkat urban health-nya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena ketika variabelnya jelas ada di kepadatan, ada di kualitas kota, itu tidak serta-merta menyebabkan kualitas urban health-nya itu berhubungan. Nah, ini berarti nanti saya harus mencari variabel apa yang paling berpengaruh di antara variabel-variabel yang sudah saya patok begitu. Nah, ini yang eksperimental tuh kadang-kadang stresnya itu sudah selesai, loh kok nggak muncul sebab akibatnya ya, terus harus balik lagi, harus mencari variabel apa lagi begitu. Jadi takes time. Ini mungkin nanti yang lebih banyak dibeberkan oleh Bu Bin, lebih ke eksperimental yang murni begitu ya, tidak hanya mencari hubungan sebab akibat, tetapi ada kontrol yang kuat. Bedanya tadi dengan kuasi, itu
Kalau kuasi itu masih seperti trial and error ya, kalau kalau saya menangkap perbedaannya. Jadi sebetulnya sama-sama eksperimen, tapi, tidak tidak yang satu belum ketemu siapa kontrolnya, kalau yang eksperimen yang ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang bukan terdahulu, bidang bidang yang sudah mengkaji sudah banyak, begitu. Dan biasanya di eksak, itu di fisika dan ilmu alam. Nah, ini yang menarik, ketika di arsitektur, ini juga kenapa saya lebih ke kuantitatif, ini memang perjalanan ketika saya S3, akhirnya masuk di lab, sensei itu di lab fisika bangunan, bidangnya lebih ke eksak. Waktu itu saya sebetulnya membawa urban slum, karena memang pekerjaan saya di bidang community, RKP-KP dulu namanya ya, slum area, bagaimana mengubah slum area itu indikatornya apa saja. Tetapi, cukup berat, sensei memberikan banyak ini kalau di slum area ini mana dulu yang mau diselesaikan. Apakah mau diselesaikan secara database, apakah mau secara perilaku. Akhirnya saya mencari hal yang paling mudah, karena harus 3 tahun harus selesai. Itu akhirnya juga, penelitian-penelitian kita ini berkaitan dengan tenaga, available data, sama kemampuan kita untuk menganalisis. Nah, ini kadang-kadang yang saya temukan ketika saya mereview paper atau mereview proposal, dosen-dosen arsitektur di kita, atau mungkin mostly ya, saya kebetulan karena menjadi board editorial di arsitektur itu di Malaysia dan di Thailand, jadi bukan cuma di Indonesia yang bermasalah ya, sama di satu lagi sebentar, Turki kalau tidak salah. Itu, rasanya memang kita berada pada tataran yang mirip begitu, mencampur adukan antara sesuatu yang sudah bisa terkuantifikasi, tetapi dikualifikasi. Dalam artian, eee, teorinya sudah jelas, tetapi masih dicari teori dasarnya. Nah, ini nanti akan menjadi bumerang di kita. Nanti Bapak dan Ibu, bisa memilih mana yang mungkin Pak Ansor yang lebih jago ya memilihkan, mana yang ini. Sekarang saya ada di kajian social science, tetapi social science itu masih saya kuantifikasi, masih dalam, metodologi kuantitatif. Jadi di urban, sosial geografi ini sudah saya lakukan, itu semuanya masih di kuantitatif, begitu. Mungkin dari saya ini, saya mengundang Bu Bin untuk memberikan contoh, yang eksperimental. Mangga silahkan Bu Bin. Terima kasih Bu Beta. Selamat sore ya, siang menjelang sore semuanya. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Bu. Ya baik, saya langsung saja share screen. Baik, jadi saya di sini boleh dikatakan ditugasi ya untuk semacam sharing tentang studi eksperimental, itu bagian dari penelitian disertasi saya yang beberapa hari yang lalu sudah disidangkan. Nah, jadi kalau sebelum membahas mengenai studi eksperimental yang saya kerjakan, ini saya akan memaparkan dulu sebetulnya secara singkat itu penelitian saya itu tentang apa. Nah, judul dari penelitian saya sendiri adalah adaptasi dan mitigasi kondisi termal pada area pengunjung Candi Prambanan untuk desain taman purbakala yang resilient terhadap iklim. Nah, jadi kalau melihat dari judulnya sendiri, ini cakupannya memang cukup luas atau boleh dikatakan ya agak komprehensif seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan dulu mengenai area studinya supaya sebetulnya untuk Candi Prambanan sendiri saya rasa itu sangat familiar ya, semuanya mungkin sudah mengenal dan bahkan mungkin sudah pernah mengunjungi, bisa jadi mengunjungi beberapa kali.
Tapi ada beberapa hal yang perlu saya paparkan di sini. Jadi ini adalah gambar Candi Prambanan sendiri, tetapi ini hanya bagian dari Taman Wisata Candi Prambanan. Taman Wisata Candi Prambanan sendiri itu mencakup sekian ini areanya, jadi di situ ada candi-candi yang lain yang sebetulnya candi Buddha, sedangkan Candi Prambanan sendiri adalah candi Hindu. Namun pengembangan dari area ini itu mengikuti master plan Candi Prambanan. Jadi semuanya mengikuti satu master plan. Yang sebetulnya kalau itu di dalam bukunya sendiri yang diterbitkan oleh JICA itu ada master plan Prambanan dan Borobudur. Nah, area studi saya itu sebetulnya fokusnya kecil pada yang merah ini, bahkan boleh dikatakan lebih sempit lagi ada di sini. Ini karena studi saya itu berangkat dari fenomena tentang kondisi udara panas yang dirasakan oleh pengunjung ketika berada di area pengunjung ini. Nah, ini area pengunjung ini disebut sebagai zona inti. Nah, sementara untuk Taman Wisata sendiri areanya sekian, itu nanti saya tidak hanya melihatnya dari area pengunjung saja, meskipun arahnya adalah bagaimana supaya area pengunjung yang banyak dikeluhkan itu kondisi termalnya itu kemudian bisa diperbaiki. Tetapi seperti yang disebutkan tadi, karena di dalamnya itu ada studi eksperimental, maka nantinya akan ada suatu intervensi yang diarahkan untuk memperbaiki area kondisi termal area pengunjung. Dan intervensi itu dilakukan sebatas area ini yang masuk dalam master plan Candi Prambanan. Nah, gambar ini sebetulnya gambar dari bagian dari master plan Candi Prambanan yang di situ menunjukkan bahwa ada beberapa area atau yang disebut sebagai halaman. Ini adalah halaman 1, kemudian ini yang merah ini halaman 2, kemudian yang biru adalah halaman 3. Nah, kalau dilihat dari kondisi existing yang ada itu halaman 1 dan halaman 2 itu sama, atau bisa dikatakan halaman 2 hampir sama karena ada beberapa yang sudah belum belum direkonstruksi lagi ya, belum dibenahi. Nah, tetapi yang di halaman 3 ini sebetulnya ini yang ada di master plan dan sekarang ini tidak ada. Tetapi ini dulunya, jadi master plan ini dibuat karena dulunya itu sebetulnya ada halaman 3 dan direncanakan pengembangannya seperti ini. Hanya sekarang itu tidak muncul. Nah, ini pengembangannya ada taman dengan pola grid seperti itu. Dan karena Candi Prambanan sendiri itu adalah boleh dikatakan suatu bangunan cagar budaya yang boleh dikatakan mungkin itu kelasnya itu kelas yang paling tinggi, sehingga di situ kalau melakukan preservasi, konservasi itu sangat-sangat ketat. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan melakukan membuat suatu konstruksi secara permanen di area pengunjung. Nah, ini yang kemudian nantinya menjadi semacam batasan untuk melakukan studi eksperimental sebagai intervensi untuk menciptakan kondisi termal yang nyaman. Kemudian juga kalau kita mau mengembangkan area yang di sekitarnya ini harus mengikuti, harus mempertimbangkan visual dari candi ini sendiri. Jangan sampai apa yang dikembangkan di sini itu menutup candi, sehingga orang-orang yang ada di sekitar ini tidak bisa melihat candi dalam sudut pandang yang baik seperti itu. Dan sebetulnya ada beberapa hal lagi, tapi yang paling inti adalah itu. Nah, di samping fenomena udara panas yang ada di area pengunjung, nah di situ juga ada yang perlu diperhatikan, yakni saat ini kalau boleh dikatakan tiga ancaman yang sekarang mengancam dunia ya, itu ada 3, itu ya salah satunya pandemi COVID, kemudian yang kedua adalah perubahan iklim.
Dan tampaknya perubahan iklim ini ada dua gejala yang berkaitan dengan Taman Wisata Candi Prambanan, yakni peningkatan temperatur yang semakin hari semakin tinggi. Nah, bisa jadi itu akan menyebabkan semacam heat stress bagi pengunjung yang ada di area pengunjung Candi Prambanan. Dan sebetulnya untuk kondisi saat ini saja itu sudah ada buktinya, karena ketika melakukan survei di situ ada juga wisatawan yang sempat pingsan ketika melakukan kunjungan pada bulan Oktober 2018, dan mungkin saja untuk pada hari-hari yang lain bisa jadi ada juga yang pingsan atau mengalami heat stress, hanya saja kami tidak mengamati atau tidak sedang melakukan survei. Di samping itu juga dari pengukuran di lapangan itu juga kelihatan bahwa dari bulan ke bulan kan ada juga bulan-bulan yang memang cenderung sejuk, tetapi juga ada bulan-bulan yang cenderung panas. Meskipun sama-sama bulan panas itu sepertinya dari bulan ke bulan itu temperatur udaranya meningkat. Dan tampaknya perubahan iklim ini bisa jadi kalau tidak ditangani itu akan menyebabkan sesuatu yang lebih fatal, ya, seperti mortalitas seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain, baik itu peningkatan temperatur udara yang sangat ekstrem, temperatur yang sangat ekstrem, kemudian juga curah hujan, ya, curah hujan ini juga curah hujan yang tidak begitu teratur, kemudian juga ada peningkatan. Nah, itu akan mengancam kelestarian candi, dan ini sebetulnya menjadi masalah yang besar. Meskipun ini hanya untuk studi saya menjadi masalah yang sekunder, karena yang utama adalah masalah dari pengunjung sendiri. Tetapi ketika nantinya mau melakukan suatu intervensi untuk perbaikan kondisi termal, maka tentunya harus memperhatikan pelestarian candi, karena itu yang menjadi komoditas utama. Dan sebetulnya itu juga sudah ancaman itu sudah muncul, ya, karena beberapa pelabuhan itu juga tercatat, dan ini juga perlu untuk menjadi pertimbangan di dalam mengintervensi kondisi termal itu tadi, mengintervensi area Taman Wisata Candi Prambanan untuk kebaikan kondisi termal. Nah, studi saya itu ada 3 hipotesis yang nantinya perlu dibuktikan, dan untuk studi eksperimental sendiri itu ada di hipotesis yang ketiga. Jadi hipotesis 1 dan hipotesis kedua nanti bisa dilihat juga. Ini ada pertanyaan dan tujuan penelitian ini hampir sama. Jadi untuk studi eksperimentalnya sendiri ini terkait dengan pertanyaan bagaimanakah efektivitas strategi mitigasi kondisi termal, ya, di dalam menciptakan Pak David kan. Dan kemudian juga ini bagaimana coba kamu suara strategi mitigasi kondisi termal ini yang merupakan bagian dari studi eksperimental. Tetapi tentunya 2 pertanyaan sebelumnya maupun 2 tujuan penelitian maupun 2 hipotesis yang sebelumnya itu ini menjadi penting karena nantinya untuk merumuskan strategi mitigasi itu harus berdasarkan karakteristik iklim lokal dan mikro area pengunjung Candi Prambanan, kemudian juga tingkat adaptasi pengunjung. Jadi nantinya akan mencoba menentukan berapa sih rentang nyaman dengan menggunakan indeks kenyamanan termal rasional yang banyak dipakai, yaitu physiologically equivalent temperatur, yang diduga itu akan mengalami pergeseran. Ini berdasarkan studi-studi sebelumnya. Nah, ini yang nantinya menjadi tolok ukur untuk studi eksperimental ataupun untuk mitigasi sendiri. Sesuai dengan
judul penelitian karena arahnya nanti adalah ke desain yang resilient terhadap iklim, dan resiliensi sendiri itu sebetulnya prinsipnya dua, yaitu ada adaptasi dan mitigasi. Sehingga penelitian saya itu bermuara pada strategi mitigasi itu sendiri. Seperti apa strategi mitigasinya, kemudian efektivitasnya sebagaimana. Nah, ini dapat dilihat di sini pada kerangka penelitian. Jadi hipotesis 1 itu yang terkait dengan karakteristik iklim, kemudian hipotesis 2 itu adaptasi pengunjung yang nantinya kemungkinan akan menggeser rentang nyaman untuk indeks PET. Kemudian, nah ini yang ketiga ini yang menjadi studi eksperimental itu ada di sini. Jadi mencoba merumuskan strategi mitigasi dan kemudian itu diuji apakah strategi mitigasi itu memang efektif. Dan tolok ukurnya menggunakan rentang nyaman PET yang baru. Nah, kalau dilihat dari tahapan penelitian, di tahap 1 itu studi pustaka, tahap 2 itu adalah pengumpulan data, tahap 3 adalah analisis data, dan tahap 4 itu yang keempat itu adalah itu tadi ya, tujuan, pertanyaan, dan tujuan penelitian. Nah, studi eksperimentalnya sendiri ada di bawah. Jadi nanti studi eksperimental itu akan didasarkan pada studi simulasi menggunakan program Nginx. Nah, kalau melihat dari variabel-variabel penelitian yang ada, bisa dilihat di sini untuk studi eksperimental pada penelitian saya itu ada di kelompok data D, yaitu mitigasi kondisi termal dan efektivitasnya. Dan di sini variabel-variabelnya ada variabel terikat karena tadi menggunakan tolok ukur tentang nyaman PET yang baru, hasil dari pengukuran iklim mikro di lapangan, kemudian juga dicocokkan dengan persepsi termal pengunjung berdasarkan survei menggunakan kuesioner. Nah, kemudian untuk variabel bebasnya adalah desain lanskap. Bisa apa saja, tetapi ada batasannya. Batasannya adalah master plan Candi Prambanan, kemudian juga prinsip-prinsip konservasi dan preservasi candi. Nah, di sini juga ada yang dikendalikan karena karakteristik fisiologis pengunjung itu nanti ikut dihitung untuk menentukan berapa nilai PET, nilai indeks kenyamanan termal tadi. Tetapi karakteristik fisiologis yang dipakai ketika melakukan ini pada studi eksperimental itu sudah merupakan karakteristik yang rata-rata. Jadi di sini menjadi variabel yang terkendali. Nah, ini mencoba untuk nyontek ya. Sebetulnya kalau ada suatu referensi yang mengatakan tentang penelitian eksperimental itu seperti apa, seperti hanya yang dijelaskan oleh Bu Beta tadi. Dan ini boleh dikatakan ini salah satu referensi, karena saya lihat dari referensi yang lain bisa jadi berbeda. Seperti yang di Criswell itu ya, itu sedikit berbeda. Cuman ini hanya untuk menggarisbawahi saja bahwa di sini dinyatakan akan mencakup hipotesis, kemudian juga variabel-variabel yang dapat dimanipulasi. Seperti yang dijelaskan tadi, ada hipotesisnya apa saja, kemudian juga ada variabel-variabel yang itu diintervensi. Jadi desain dari Taman Wisata Candi Prambanan itu sendiri, apakah itu mau batu-batu candinya, ataukah kemudian bagian dari tamannya, nah itu yang menjadi variabel yang akan diintervensi ataupun dimanipulasi. Dan variabel-variabel itu dapat diukur, dihitung, dan dikomparasikan. Seperti yang terlihat dari pada tahapan penelitian tadi, jadi memang ada analisis data untuk jenis penelitian untuk studi yang lain ya, yang beberapa yang lain itu boleh dikatakan termasuk kuasi eksperimental seperti itu. Tapi untuk yang mitigasi sendiri itu adalah studi eksperimental. Nah, itu
kemudian saya menganalisisnya menggunakan komparasi. Jadi di sini melakukan komparasi. Yang pertama, dari beberapa strategi yang dirumuskan, itu disimulasikan, kemudian nanti menghasilkan unsur-unsur iklim mikro yang kemudian dihitung berapa nilai PET-nya. Nah, nilai PET itu kemudian dikomparasikan dengan nilai PET dari rentang nyaman yang dihasilkan berdasarkan pengukuran di lapangan dan dibandingkan dengan persepsi termal pengunjung. Kemudian juga ada komparasi berikutnya untuk menentukan efektivitas, yaitu mencoba melihat selisih nilai PET sebelum dan sudah dimitigasi. Baik itu sudah dimitigasi menggunakan strategi yang pertama, kemudian menggunakan strategi yang kedua, kemudian menggunakan strategi yang berikutnya seperti itu. Nah, itu selisihnya berapa itu yang digunakan untuk melihat efektivitasnya. Meskipun nantinya di dalam kesimpulannya itu menjadi agak komprehensif karena juga perlu melihat sisi-sisi yang lain, bukan hanya yang melihat nilai PET itu sendiri, tapi juga melihat bagaimana pengaruhnya pada kelestarian candi. Baik, nah kemudian sebelum menuju ke studi eksperimental, dari beberapa studi sebelumnya itu diperoleh gambaran tentang kondisi termal area pengunjung Candi Prambanan yang nantinya ini sebagai pijakan untuk menentukan untuk merumuskan strategi mitigasi. Jadi bisa dilihat sebetulnya kondisi termal area pengunjung itu boleh dikatakan dalam 1 tahun seperti apa. Meskipun ini penelitiannya didasarkan pada pengukuran iklim mikro selama 7 bulan. Nah, 7 bulan itu dapat dikatakan bisa menggambarkan 1 tahun, karena kan setengah tahun, antar setengah tahun itu boleh dikatakan hampir sama. Nah, ini dapat dilihat bahwa pada bulan-bulan tertentu itu siang hari itu kondisinya sangat ekstrim. Jadi di sini gambarannya terlalu panas. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain, meskipun ini boleh dikatakan lebih sejuk, tetapi tetap masih belum nyaman. Nyaman itu yang putih itu hanya pada sore hari, kemudian beberapa bulan itu pada pagi hari. Jadi dapat dikatakan secara keseluruhan itu kondisinya memang tidak nyaman secara termal. Tetapi ini dibuat dengan menggunakan rentang nyaman PET yang diterapkan untuk daerah subtropis atau lebih spesifiknya itu untuk Taiwan. Dan bisa dikatakan untuk area pengunjung Candi Prambanan itu berdasarkan dari hasil penelitian itu ternyata berbeda. Nah, ini rentang PET untuk subtropis itu sekian rentangnya. Dan nyaman itu ada di 26 hingga 30 derajat Celcius. Dan ketika melakukan membandingkan antara persepsi termal pengunjung dengan kenyamanan termal yang objektif dari hasil pengukuran iklim mikro, itu ada pergeseran. Pada bulan dingin itu menjadi sekian, kemudian pada bulan panas itu menjadi lebih tinggi lagi. Jadi ternyata memang pengunjung di Taman Wisata Candi Prambanan itu tingkat adaptasinya sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian nantinya akan menjadi tolak ukur untuk strategi mitigasi. Apakah strategi itu sudah mencapai tingkat nyaman atau belum? Itu menggunakan rentang nyaman yang baru. Dan terutama karena nantinya strategi mitigasi itu akan didasarkan pada kondisi pada hari yang terpanas dan jam terpanas, maka yang dipakai adalah rentang nyaman pada bulan panas. Kemudian kalau dilihat dari kondisi termal secara sekilas ya karakteristiknya seperti apa, bahwa di area pengunjung itu yang dominan itu adalah temperatur udaranya itu sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan lapangan rumput yang ada di sebelahnya, sama-sama di Taman Wisata Candi Prambanan, itu padahal semuanya terpapar radiasi.
Dan Candi Prambanan sendiri itu karena ada candi kan sebetulnya sebagian itu tidak terpapar ya, sebagian itu terkena bayangan oleh candi. Tetapi ketika diukur temperatur udaranya itu jauh lebih tinggi pada bulan panas. Ini gambaran untuk bulan panas, yang ini adalah untuk bulan dingin. Sementara untuk temperatur bola bumi, kemudian juga temperatur radiasinya itu dia lebih rendah daripada lapangan lumpur. Tetapi ketika dihitung semuanya, PET-nya sendiri dia menjadi tinggi. Karena pada bulan panas itu kecepatan angin di area pengunjung itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan di lapangan lumpur. Sementara ketika pada bulan dingin, kecepatan angin rata-rata dan maupun yang maksimum itu dia jauh lebih tinggi daripada di lapangan lumpur. Nah, di samping itu juga studi ini mempertimbangkan dari preferensi termal berdasarkan survei menggunakan kuesioner. Yang di situ sebagian besar pengunjung itu menginginkan area pengunjung Candi Prambanan itu lebih banyak peneduh. Baru kemudian preferensi yang berikutnya adalah yang diinginkan adalah hembusan angin. Nah, kemudian juga di sini mencoba melihat potensi-potensi yang lain maupun yang menjadi masalah. Sebetulnya masalah utamanya itu terletak di mana sih kok bisa kondisi termanya seperti itu. Nah, tampaknya salah satunya adalah material dari candi itu sendiri. Dan ketika itu difoto dengan kamera inframerah, tampaknya material dari candi itu memiliki emisivitas panas yang tinggi. Jadi dia cenderung memantulkan panas. Tetapi ketika dilihat pada ini ya, ini adalah berdasarkan pengolahan citra satelit, jadi menunjukkan temperatur permukaan, tapi pada dini hari. Nah, ini dilihat temperatur di area pengunjung itu tidak setinggi dibandingkan dengan temperatur permukaan di parkiran, di daerah parkiran lebih tinggi. Tetapi ini pada dini hari, sedangkan pada siang hari dia menjadi sangat panas. Jadi faktor pertama adalah material candi itu sendiri. Nah, sehingga ini nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk mitigasi, strategi mitigasi kondisi termal. Di samping itu, morfologi candi. Jadi keberadaan candi itu sendiri, itu lebih banyak dia memodifikasi angin. Seperti gambaran tadi ya, sehingga kondisi anginnya itu sangat fluktuatif, kemudian juga distribusinya tidak merata. Pada sisi-sisi tertentu, pada area yang di sini ini anginnya menjadi sangat kencang, tetapi pada area yang lain nanti mati, ada kecepatan angin yang mendekati nol seperti itu. Dan itu tampaknya juga menjadi permasalahan tingkat kenyamanan termal di area pengunjung. Dan keberadaan dari atau morfologi candi itu sendiri tampaknya tidak begitu banyak membantu memberikan pembayangan, karena dia justru memantulkan panas. Nah, kemudian ada hal lain yang ada di Taman Wisata Candi Prambanan. Kalau ini adalah area pengunjung, maka yang ini adalah di Taman Wisata itu berdasarkan dari ini land surface temperatur itu dapat dilihat ternyata area-area yang itu ada pepohonan yang rimbun itu menjadi temperatur permukaannya menjadi jauh lebih rendah daripada area di sekitarnya. Di sini ini ada Sungai Opak, tetapi tampaknya Sungai Opak itu tidak memberikan penyejukan yang berarti, sehingga boleh dikatakan bahwa area hijau yang terdapat pepohonan yang rimbun itu berpotensi untuk sebagai penunjukan pada Taman Wisata Candi Prambanan. Ini juga bisa dilihat dari grafik kondisi iklim mikronya ya. Ini saya coba bandingkan. Z1 itu area pengunjung, Z2 itu adalah lapangan rumput, kemudian Z3 adalah area yang diteduhi oleh pohon. Nah, area yang diteduhi oleh pohon itu secara boleh dikatakan stabil, dia temperaturnya rendah, meskipun juga kecepatan angin juga menjadi turun, temperatur radiasinya juga lebih rendah, dan PET-nya pun kemudian jadi rendah, baik itu di bulan dingin maupun bulan panas.
Nah, kemudian dari sini mencoba merumuskan strategi mitigasi bagaimana caranya supaya yang menjadi masalah utama itu adalah temperatur udara yang sangat tinggi, kemudian temperatur radiasi yang tinggi itu diturunkan. Nah, kemudian karena kecepatan angin itu tidak merata dan boleh dikatakan cenderung rata-ratanya rendah, agak rendah, seperti itu, diupayakan bahwa strategi itu tidak sampai menurunkan kecepatan angin secara signifikan. Nah, kemudian ada hal yang lain juga yang terkait dengan pelestarian candi. Meskipun kelembaban relatif itu boleh dikatakan tidak menjadi masalah dan bukan merupakan suatu faktor yang berpengaruh signifikan pada tingkat kenyamanan terminal, tetapi kelembaban relatif harus juga dipertimbangkan karena itu akan terkait dengan pelestarian candi. Jadi kalau candi itu mudah ditumbuhi lumut, maka dia juga akan mudah terjadi pelapukan. Seperti itu. Nah, pembayangan dapat dikatakan merupakan strategi mitigasi kondisi terma yang cocok untuk daerah tropis lembab. Tetapi kita tidak bisa membuat pembayangan, suatu konstruksi pembayangan yang permanen itu di area pengunjung. Dan area pengunjung ini meskipun morfologinya itu mempengaruhi kondisi termal, tapi dia juga tidak bisa tidak bisa diubah. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Sehingga kemudian ada 3 strategi yang muncul. Yang pertama, membuat pembayangan tetapi tidak permanen. Nah, kemudian dicoba menggunakan pohon. Pohon itu difungsikan sebagai panel radiasi, tetapi dia ada di dalam pot. Nantinya akan ditempatkan pada area pengunjung itu, dan penempatannya itu tentunya tidak bisa banyak, dan juga pohonnya tidak bisa tinggi, karena itu akan mengganggu pandangan. Bu, Dinasti mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Aduh, banyak sekali ya. Baik-baik. Ini kemudian rumusnya seperti ini, singkat aja. Jadi di sini ada tadi ya, pot tanaman yang diatur sesuai dengan tingkat kenyamanan, tingkat kebasahan kulit. Nah, kemudian membuat taman di halaman 3 tadi, itu digunakan untuk menunjukkan area pengunjung, kemudian batu candinya dilapisi dengan lapisan yang memiliki solar reflective index yang tinggi, tetapi dia harus transparan supaya cocok dengan ini ya, supaya cocok dengan apa namanya prinsip konservasi candi. Nah, studi eksperimental ini supaya kita bisa mengontrol kondisi yang ada, maka menggunakan yang praktis tentunya menggunakan program simulasi, dan program simulasi yang digunakan adalah EnviMap, karena EnviMap ini dapat dikatakan suatu model iklim mikro yang komprehensif, dan dia dapat membuat model-model pohon dengan cukup friendly seperti itu. Dan untuk menggunakan model menggunakan program simulasi, maka sebetulnya harus divalidasi. Nah, ini gambaran dari validasi yang dilakukan. Jadi sebelumnya itu menggunakan model pada area pengunjung dulu, kemudian divalidasi, dan ternyata yang dipilih itu kemudian model yang kelima karena dia pergeseran pada ini untuk kecepatan anginnya paling kecil. Sementara untuk radiasi itu bisa diatur dengan fasilitas yang lain, fitur yang lain. Nah, kemudian untuk taman di halaman 3 yang disebut sebagai Pakuling Distance itu saya mengembangkan beberapa model, sebetulnya 11 model, karena 10-11 itu merupakan pengembangan dari PCD 89. Nah, ini tamannya seperti ini pola-polanya. Ini tadi berdasarkan teori yang sebelumnya sudah dipaparkan. Jadi di sini variasinya itu terletak pada tinggi pohon, kemudian lebar tajuk, jarak antar tajuk, kemudian juga kerapatannya. Pola tatanannya juga. Jadi ada yang grid, ada yang konsentrik seperti itu. Nah, kemudian dari hasil simulasinya, ini hasil simulasinya. Nah, kemudian data yang ada di sini itu saya ambil angkanya dan dirata-ratakan. Jadi yang diambil hanya pada area pengunjung saja akibat desain yang ada di taman ini. Nah, kemudian saya buat grafiknya seperti ini. Tapi tampaknya Pakuling Distance ini perbaikan pada PIP itu tidak begitu signifikan. Jadi perbaikannya sekian saja.
Dan ini kemudian saya ambil pada jam-jam yang kritis, dan ini saya coba lihat sebetulnya yang terbaik itu yang mana. Nah, kalau yang terbaik pada dari jam 8 sampai pukul 17 itu jam kunjungan, itu tidak ada. Tetapi kalau yang terbaik pada jam-jam kritis itu adalah PCD yang nomor 5. Dan itu ternyata malah PCD yang pohonnya itu sedang, dan kemudian renggang, polanya grid. Jadi polanya sama dengan pola yang ada di master plan. Nah, kemudian untuk solar reflection index, nah, jadi solar reflection index ini lapisan yang transparan itu tadi saya tidak menggunakan beberapa variasi. Langsung saja berdasarkan hitungan, ini menggunakan resin ditambahkan dengan vitamin dioksida. Nah, itu langsung dihitung yang memiliki properti radiatif yang paling baik, atau yang dapat dikatakan SRI-nya paling tinggi. Nah, ini SRI-nya yang memungkinkan paling tinggi dan transparan itu sebesar 30. Kemudian saya simulasikan, hasilnya ternyata bagus ya. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 17 itu terjadi penurunan PET. Nah, penurunannya sekian kalau dilihat, dan terutama itu disebabkan oleh penurunan temperatur radiasi. Sementara kecepatan angin itu mengalami sedikit peningkatan ya, sedikit peningkatan. Kelembapan relatif juga mengalami peningkatan, tapi tidak begitu signifikan. Nah, ini kalau dibandingkan hasilnya antara penggunaan Pacooling distance taman di halaman 3 dengan lapisan transparan yang memiliki SRI tinggi, perbedaannya sekian. Jadi dapat dikatakan yang lapisan transparan itu lebih efektif daripada taman yang menjadi Pacooling distance. Nah, selanjutnya yang ketiga, pohon di dalam pot. Dari dua strategi itu tadi kemudian dicoba dilihat berapa sih kondisi terma yang ada di sini, yang paling panas itu berapa. Kemudian juga dicoba dihitung jarak yang bisa ditempuh ketika orang itu berjalan dengan santai karena merupakan kegiatan rekreasi ya. Itu bisa maksimum itu sampai berapa meter, itu dengan kondisi yang nyaman secara termal yang diukur berdasarkan indeks kebasahan kulit. Nah, itu ternyata sampai 115 meter. Maka ditentukan dari jarak ini, kemudian ditentukan penempatan pot-pot itu tadi. Dan pot-pot ini merupakan klaster ini ya, pot di dalam pohon di dalam pot. Ada 3 variasi yang dibuat, kemudian dilakukan simulasi. Nah, hasilnya ternyata tidak terlalu berbeda jauh antara variasi satu dengan yang lain. Dan dapat dikatakan secara umum klaster pohon di pot itu cukup efektif menurunkan PET. PET-nya turun, kemudian terutama disebabkan oleh temperatur radiasi, temperatur udara sedikit turun, kecepatan angin sedikit, ini sebetulnya minusnya, sedikit turun, kemudian kelembapan relatif sedikit naik. Nah, kalau dilihat, nah ini bisa dilihat dengan jelas perbedaan ini untuk jam 11 sampai jam 14, ini hanya PET-nya saja, sedangkan untuk PET, temperatur udara, temperatur radiasi, kelembapan relatif, dan kecepatan angin, pada jam 14 saja, karena jam 14 itu adalah jam yang terpanas, itu kondisinya sekian. Dan ini juga sudah apa ya, deltanya, totalnya berapa. Nah, ini. Jadi kalau dilihat di sini, 3 strategi itu, 2 strategi itu efektif menurunkan PET. Sedangkan untuk yang Pacooling distance kurang efektif. Tetapi Pacooling distance itu bisa memperbaiki kondisi terma pada halaman 3. Dan kemungkinan juga kalau kita memilih tanaman yang bisa menyerap CO2 yang tinggi, itu juga akan memitigasi perubahan iklim. Nah, sementara dari 3 strategi ini semuanya itu hanya menaikkan sedikit kelembapan relatif sehingga mendukung kelestarian candi. Dan kalau dilihat dari keseluruhan, untuk PET itu turun cukup signifikan, kemudian temperatur udara, temperatur radiasi itu turun juga signifikan, sementara untuk kelembapan relatif, kecepatan angin itu perbedaannya tidak begitu signifikan. Jadi boleh dikatakan kondisinya menjadi cenderung lebih sejuk, tetapi
lebih moderat seperti itu. Nah, itu juga menjadi baik, menjadi mendukung untuk pelestarian candi ataupun untuk menjaga supaya candi itu tidak mudah mengalami pelapukan. Nah, demikian. Semoga jelas ya, karena tampaknya yang terkait dengan studi eksperimental tadi harus agak cepat. Terima kasih.